Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Nur Ajija dari SMKIT Al-Junaidia kelas 10 TJKT. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang network fundamental. Apa itu network fundamental? Network fundamental adalah konsep, prinsip, dan komponen dasar yang memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, atau server saling terhubung dan bertukar data. Selanjutnya, kita akan membahas pengenalan jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer, laptop, smartphone, printer, dan lain-lain agar dapat saling berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi sumber daya serta informasi. Tujuan utama jaringan komputer adalah menghubungkan perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi data secara efisien. Nah, bagaimana sih cara mengirim data dari satu komputer ke komputer yang lain? Nah, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu wired dan wireless. Nah, kita akan membahas wired terlebih dahulu. Dalam dunia teknologi, wired berarti perangkat yang terhubung menggunakan kabel fisik. Koneksi internet wired menggunakan kabel Ethernet LAN, bukan Wi-Fi. Kelebihan wired, koneksi lebih stabil dan jarang terputus. Kecepatan transfer data biasanya lebih tinggi, tidak mudah terganggu oleh interferensi sinyal. Kekurangannya adalah kurang fleksibel karena terbatas panjang kabel. Instalasi bisa lebih rumit dan berantakan. Jika menggunakan metode wired, kita bisa menggunakan alat-alat ini. Pertama, ada RJ45, kabel UTP atau LAN, Local Area Network, router, dan switch. Nah, jika kalian sudah praktek membuat kabel UTP, kalian akan tahu cara memasangkan kabel yang masih berantakan seperti ini ke RJ45. Selanjutnya, wireless. Wireless itu nirkabel, yaitu tanpa kabel, mengacu pada komunikasi atau koneksi yang menggunakan gelombang sinyal seperti Wi-Fi, Bluetooth, sinyal radio. Kelebihannya lebih rapi, tanpa kabel berantakan, mudah digunakan di mana saja, mobilitas tinggi. Kekurangannya, sinyal bisa terganggu, kadang koneksi kurang stabil, perlu baterai atau daya tambahan. Nah, jika menggunakan wireless, media yang biasa digunakannya adalah Wi-Fi, hotspot, satelit, dan juga tower. Baik, nah selanjutnya kita akan mencoba simulasi pembuatan jaringan sederhana. Nah, sebelum kita memulai simulasi ini, kita memerlukan aplikasi Cisco terlebih dahulu. Jadi, kita akan mendownloadnya terlebih dahulu. Caranya, kita masuk ke Chrome, lalu cari Cisco Packet Tracer, lalu klik link ini. Nah, di sini kita tunggu dulu. Kita harus login terlebih dahulu. Nah, kalian bisa login melalui akun Google ataupun mengisi tempat negara kalian tinggal dan juga kota kalian tinggal, tahun lahir, dan juga bulan lahir. Nah, tetapi karena aku sudah memiliki akun, aku akan langsung masuk. Kita tunggu. Nah, lalu kalian dapat men-scroll ke bawah, lalu klik Getting Started with Cisco Packet Tracer. Tunggu. Lalu klik Resume Course. Nah, kita scroll ini ke download Cisco Packet Tracer, lalu klik link Netacad ini. Tunggu, kita scroll ke bawah. Nah, kalian bisa mendownload karena
ini 3. Nah, karena saya menggunakan Windows, saya akan mendownload ini. Kita tunggu. Nah, sudah ada. Karena saya sudah punya aplikasi Cisco, jadi ini berhentikan. Nah, sekarang kita akan membuat simulasi jaringan sederhana seperti ini tampilan awalnya. Nah, di sini kita klik network device. Kita masukkan satu switch. Lalu 2 PC. Nah, di sini ada beberapa kabel, tetapi aku akan menggunakan kabel yang ini. Lalu sini satu lagi. Bagaimana sih cara mengetahui PC yang ini dan yang ini saling terhubung? Kita harus mengatur IP address terlebih dahulu. Klik PC ini, lalu desktop, IP configuration, lalu misal 198.1 maaf 192.168.1.1 ini. Lalu isi yang satunya sama seperti tadi, tetapi ujungnya kita gunakan nomor 2. 1.168.1.2. Nah, cara agar mengetahui PC yang ini dan yang ini saling terhubung, caranya seperti ini. Kita masuk ke command prompt, kita ketik ping, lalu IP yang PC kedua 192.168.1.2, lalu enter. Nah, jika tulisannya seperti ini, tandanya PC-nya terhubung. Nah, jika tidak, akan seperti ini. 192.168. Kita akan mencoba gunakan IP yang lain, 1.3 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak terhubung akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari TCP/IP. Nah, apa sih TCP/IP itu? Jadi, TCP/IP adalah kumpulan aturan komunikasi yang digunakan oleh perangkat komputer untuk saling bertukar data melalui jaringan, termasuk internet. TCP/IP menjadi dasar utama bagaimana data dikirim, diterima, dan dipahami antar perangkat yang berbeda. Dalam model TCP/IP terdapat beberapa lapisan yang bekerja sama dan memiliki fungsi yang berbeda dari pengiriman data hingga penerimaan data. Nah, layer pertama adalah application layer. Tujuannya memudahkan pengguna mengakses layanan jaringan, web, email, dan lain-lain. Yang kedua, transport layer. Tujuannya memastikan data sampai dengan benar dan sesuai kebutuhan, cepat atau aman. 3. Internet layer. Tujuannya memastikan data sampai ke perangkat yang tepat di jaringan. 4. Network access layer atau link layer. Tujuannya menghubungkan sistem ke jaringan fisik, kabel, atau wireless. Salah satu yang terpenting adalah TCP/IP transport layer. TCP transport layer adalah lapisan yang memastikan data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dengan aman, benar, lengkap, dan berurutan. Di dalam transport layer terdapat 2 protokol utama, yaitu 1. TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Nah, apa sih bedanya? Jadi, bedanya adalah TCP bekerja dengan cara yang andal. Artinya, data dijamin sampai tujuan, tersusun rapi, dan jika ada data yang hilang akan dikirim ulang. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol
lebih menekankan kecepatan sehingga tidak terlalu terjamin data sampai dengan sempurna. Secara keseluruhan, TCP memungkinkan komunikasi digital seperti browsing, website, mengirim email, streaming video, hingga bermain game online. Tanpa TCP, IP perangkat tidak akan bisa saling terhubung dengan efektif di jaringan global seperti internet. Demikian pembelajaran network fundamental kali ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu dalam memahami cara kerja jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir.